Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang besar, nikmat yang agung, yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita agar kita mampu menjadi hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kita aturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Kita masih membahas tentang Daulah Abbasiyah. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang periode kedua Daulah Abbasiyah. Dalam pembahasan tentang periode kedua Daulah Abbasiyah ini, kita sekarang membahas tentang beberapa karakteristik dari periode kedua ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita masih membahas tentang muqaddimah periode kedua dan juga karakteristik pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih menyelesaikan karakteristik yang pertama, karena belum selesai ya. Di mana karakteristik yang pertama ini menyebutkan bahwa kekuasaan Daulah Abbasiyah, kekhilafahan, kekuasaannya khalifah itu naik turun, pasang surut. Itu yang kita sampaikan. Kemarin kita sudah bahas bagaimana kemudian pada masa Mutawakil misalkan, pada masa Mu'tasim, kemudian pada masa Mutawakil, Daulah Abbasiyah kemudian mendatangkan ras Turkic yang dalam bahasa Arab disebut Atrok untuk memperkuat pertahanan negara, memperkuat keamanan negara. Namun kita tahu unsur ini itu kemudian mereka memberikan sumbangsih pada awalnya, lalu kemudian belakangan mereka melampaui batas dan kemudian menguasai pos-pos penting negara dan akhirnya berperan menjadikan para khalifah itu wibawanya berkurang. Dan otomatis hal ini juga melemahkan Daulah Abbasiyah. Maka ini fase karakteristik yang pertama dari fase yang kedua. Kita lanjutannya kaitannya dengan karakteristik yang pertama ini, pasang surutnya kekhilafahan. Kita lanjutkan, bismillah. Qala musannif walamma sya'arul khalifah Mutawakkil rahimahullah bi khadri haula aradat takhallusa minhum. Khalifah Mutawakkil di mana dia dianggap sebagai khalifah pada fase pertama, khalifah terakhir pada fase yang pertama, karena pada fase yang pertama total ada 10, pada fase yang kedua nanti total ada 27 ya. Mutawakkil dianggap sebagai khalifah terakhir pada fase yang pertama. Jadi Mutawakkil kemudian merasa bahwa mereka ini berbahaya bagi negara. Orang-orang Turkic ini berbahaya bagi negara, orang-orang Atrok ini berbahaya bagi negara. Dia berkeinginan untuk takhallusa minhum, untuk menyingkirkan mereka, menjauhkan mereka. Illa annahu lam janjah. Tetapi kemudian dia tidak sukses. Wa intahal amru bihi ila an qutila ala idihim. Bahkan kemudian justru karena orang Turkic itu mereka merasa terancam dan mereka punya kekuatan ya. Justru akhirnya mereka yang membunuh Mutawakkil. Justru akhirnya mereka yang kemudian membunuh Mutawakkil. Wa min khina idzin, sejak wafatnya Mutawakkil, sejak terbunuhnya Mutawakkil, dakhalatid daulatul Abbasiyatu fi tawrin jadid min tarihha. Sejak terbunuhnya Mutawakkil, praktis Daulah Abbasiyah masuk fase yang baru. Masuk periode yang baru. Periode di mana kemudian beberapa unsur tertentu itu dominan dan mereka kemudian yang dominan berkuasa, bukan lagi kemudian khalifah yang kemudian berkuasa, tetapi ada unsur-unsur tertentu yang lebih dominan secara umum. Sehingga maksudnya seperti itu. Idza saytara al-atraq 'ala al-khilafatil abbasiyah wa sarat hadhihi simatan ghalibatan lil asri abbasi ats-tsani. Karena kemudian sejak terbunuhnya Mutawakkil, unsur Turkic ini, unsur Atrok ini, mereka lah pada hakikatnya yang berkuasa, yang mempunyai pengaruh besar dalam Daulah Abbasiyah. Di mana kemudian dominasi unsur tertentu ini, baik Turkic pada awalnya
lalu kemudian Buwaihi pada fase yang kedua, kemudian yang ketiga Turki Seljuk pada fase yang ketiga, maka ciri khas ini, karakteristik ini itu sangat dominan, sangat menonjol pada periode yang kedua dari Daulah Abbasiyah. Taib. Kemudian mu'alif melanjutkan, amma anil khulafa fi hadal asar faqad dha'ufat sultatuhum. Maka para khalifah pada periode ini, maka kekuasaan mereka melemah. Iya, kekuasaan mereka melemah. Karena mereka tidak seperti penguasa pada periode pertama yang mereka itu orang-orang yang kuat. Wibawanya besar. Karena pada periode yang kedua, secara umum mayoritas itu lemah karena di bawah tekanannya unsur-unsur tertentu tersebut. Kemudian wa itadal atraq awil buwaihin alaihim bil azli awis sijni awit ta'dzib wal qatl. Karena unsur Turkic, begitu juga unsur Buwaihi yang nanti menggantikan Turkic, mereka itu kemudian banyak yang membuat masalah dengan para khalifah. Baik kemudian khalifah diturunkan, iya, kadang khalifah diturunkan. Awis sijn atau khalifah dipenjara, awil ta'dzib atau disiksa, awil qatl bahkan kemudian kadang dibunuh. Sehingga unsur tersebut itu lebih dominan, lebih kuat pengaruhnya dibanding khalifah sendiri. Walaqad aradal Buwaihiyun al-qadha'a 'ala al-khilafatil Abbasiyah wa iqamati khilafatin Rafidhiyah. Laula annahum khafu maghabbata dzalik. Bahkan lebih jauh lagi, orang-orang Buwaihiyun di mana mereka itu Rafidhah, Buwaihiyun adalah Rafidhah. Maka Buwaihiyun yang datang setelah Turkic, mereka itu bahkan punya keinginan untuk menghancurkan Daulah Abbasiyah. Dan untuk kemudian menginginkan mendirikan khilafah yang bernafaskan Rafidhah. Itu yang mereka inginkan. Tetapi laula annahum khaufu maghabbata dzalik, tetapi kalau bukan karena mereka takut akibatnya, karena akan membawa resiko yang tidak sedikit ya. Karena bisa jadi nanti umat marah. Lalu kemudian mereka takutnya habis ya, atau malah tambah hancur sama sekali ya. Sehingga kemudian orang Buwaihiyun kemudian sampai terakhir belum berani untuk melakukan hal tersebut. Kemudian wa khina maqaddima salajika adharu syai'an minal ikhtiram lil khalifah. Ketika kemudian Buwaihiyun kemudian tersingkir, Turkic kemudian tersingkir, ganti Buwaihiyun, kemudian Buwaihiyun tersingkir, lalu kemudian ganti Salajiko, maka ketika Salajiko ini, fasenya Salajiko, maka mereka secara umum lebih mendingan, lebih baik dibanding unsur Turkic tadi dan dibanding unsur Buwaihiyun tadi. Karena orang-orang Turki Seljuk ini lebih menampakkan penghormatan kepada khalifah. Wasarat alaqatuhum ma'al khulafa ghaliban tattasimu bil wuddi wal ikhtiram al mutabadil. Karena secara umum hubungan antara khalifah dengan orang Turki Seljuk ini secara umum baik. Hubungan kasih sayang, hubungan saling menghormati satu sama lain itu baik. Sehingga ya mereka tetap dominan, tetapi paling tidak mereka lebih baik daripada unsur Turkic dan lebih baik daripada unsur Buwaihi tadi ya. Yang paling buruk ya mungkin Buwaihi karena mereka kemudian Rafidhah. Kemudian waqad qaddama Salajiko lil khilafah balil ummatil islamiyah khidmatin azimah. Bahkan kemudian Turki Seljuk telah memberikan sumbangsih yang besar, telah memberikan jasa yang besar bagi Daulah Abbasiyah, bahkan juga bagi umat Islam. Apa jasa besarnya Turki Seljuk? Ada beberapa, ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, inqadhu Daulah al-Abbasiyah minal khatar ar-Rafidhi al-Buwaihi. Yang pertama adalah motif bagaimana mereka bisa kemudian dominan di Daulah Abbasiyah, yaitu menyingkirkan unsur Buwaihi. Karena Buwaihi aslinya Rafidhah. Yang menyingkirkan Buwaihi itu adalah Salajiko. Sehingga ini jasa pertama mereka. Jasa pertama mereka berhasil menyingkirkan unsur Buwaihi. Meskipun tetap ya mereka dominan juga ya. Yang kedua, jasa yang kedua adalah wadaurul qatri al-Ubaidi al-Ismaili. Yang kedua adalah menyingkirkan bahaya Daulah Ubaidiyah yang Ismailiyah. Yaitu yang orang lebih sering menyebutnya dengan Daulah Fatimiyah. Yang lebih orang sering menyebutnya dengan Daulah Fatimiyah. Karena mereka punya peran besar untuk melemahkan Daulah Ubaidiyah tersebut. Punya peran besar melemahkannya. Idzafatan ilal qadha ala Daulatil Qaramithah. Tambah lagi kemudian
bantuan dari orang Salajiko untuk menaklukkan negeri Koromito. Nanti akan dibahas belakangan. Bagaimana kemudian Daulah Abbasiyah dan juga kemudian Salajiko ini, Turki Seljuk, bahu-membahu untuk menghancurkan negeri Koromito. Koromito kemudian akidahnya Ismailiyah ya. Akidahnya Ismailiyah. Bagian dari Batiniyah juga. Kemudian kita lanjutkan. Wa ma'ahadzal ladzi qulnahu min dha'fil khilafatil Abbasiyah. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa secara umum periode kedua ini kekhilafahan itu lemah. Betul, hukum asalnya seperti itu, mayoritasnya seperti itu. Kemudian mu'alif melanjutkan, fa inna hadzal asr lam yakhul min khulafa'in aqwiya. Tetapi ada beberapa pengecualian. Ada beberapa pengecualian, jadi sebagian kecil dari total 27 itu ada sebagian yang khalifah-khalifahnya itu kuat. Taib. Kemudian mu'alif melanjutkan, istata'u ayyufridu sultanahum ala adba'ihim wa ra'ayahum. Di mana kemudian mereka ketika kuat itu mereka mampu memaksakan kekuasaannya kepada pengikutnya. Mampu memaksakan kekuasaannya kepada pengikutnya, mampu memaksakan kekuasaannya kepada rakyat-rakyatnya. Ini tapi pengecualian. Dan jumlahnya sedikit dari 27 total jumlah khalifah Abbasiyah pada periodenya yang kedua. Kemudian wa ayyudiu lil khilafati syai'an min sultanihim wa quwwatiha. Begitu juga salah satu tanda kuatnya sebagian kecil dari khalifah-khalifah yang kuat pada periode yang kedua ini adalah bagaimana mereka yang kuat ini mampu mengembalikan kekhilafahan sebagian dari kekuasaannya. Jadi kekuasaannya yang dulu sempat kemudian terebut itu pada batas tertentu itu berhasil dikembalikan. Dan juga kekuatannya, kekuasaannya itu pada batas tertentu berhasil dikembalikan. Wa min namadiji haula, di antara mereka yang dicontohkan oleh penulis adalah yang pertama Khalifah Mu'tadzid. Yang kedua Khalifah Muqtadi. Yang keempat Khalifah Mustarsyid. Yang ketiga Khalifah Mustarsyid, yang keempat Khalifah Muqtafi. Jadi yang disebutkan 4 orang, Mu'tadzid, Muqtafi, Mustarsyid, lalu kemudian Muqtafi. Total ada 4. 4 ini berarti pengecualian. Jadi 4 ini yang kuat di antara mayoritas yang lemah. Totalnya semuanya 27. Berarti yang dianggap lemah 27 dikurangi 4. 27 dikurangi 4 sisanya 23. Karena itu ya kalau dihitung persentase 4/27 itu kan kecil, sekitar 1/7 mungkin, sekitar 1/7, iya sekitar 1/7, sekitar 1/7, 1/7 itu kalau di persentase sedikit ya, sekitar di bawah 15%, mungkin sekitar 12 atau 13%, 12% lebih sedikit ya, sekitar 13%-an, sehingga sedikit ya, karena itu hukum pengecualian, hukum asalnya para khalifah pada periode yang kedua ini rata-rata lemah. Kemudian kita lanjutkan. Wa hakadza kanat ad-daulatul Abbasiyah tataraddad bainal quwwati wadh-dha'af hatta sana 590 minal hijrah. Karena itu kekhilafahan itu naik turun, pasang surut. Hingga kemudian tahun 590. Apa peristiwa penting pada tahun 590 yang menandai berakhirnya fase ini? Dikatakan khina tamakkanatil khilafah min isti'adati sultaniha ala ma tabaqa min ashla'id daulatil Abbasiyah. Ketika kemudian khilafah mampu mengembalikan kekuasaannya atas wilayah-wilayah yang tersisa dari Daulah Abbasiyah. Dia mampu berkuasa kembali, mampu berkuasa mandiri pada wilayah-wilayah yang tersisa. Pada wilayah-wilayah yang tersisa. Kenapa kita bilang wilayah-wilayah yang tersisa? Karena tahun 590 pada masa itu Daulah Abbasiyah itu sudah semakin kecil. Daulah Abbasiyah sudah semakin sempit, semakin kecil wilayahnya. Karena kita tahu nanti Daulah Abbasiyah tumbang tahun 656. Sedangkan mereka kemudian menguasai kembali secara mandiri kekuasaan itu tahun 590, sehingga kurang lebih sekitar 60 tahun saja. Mereka kemudian berkuasa kembali secara mandiri itu sekitar 60 tahun saja. Tidak begitu panjang sekali ya.
Kemudian mu'alif melanjutkan ba'da'an amilat fiha awamiludz dha'fi wal izmikhlal. Di mana Daulah Abbasiyah pada waktu itu sudah mulai nampak tanda-tanda kelemahannya. Tanda-tanda kelemahannya itu sudah mulai nampak. Falam tufidha muhawalatul inqad. Sehingga beberapa upaya untuk membangkitkan kembali itu sudah tidak bisa, sudah terlambat. Allati laja'at ilaihal khilafah, yang kemudian diupayakan oleh khilafah karena mereka sudah kadung lemah. Fatuwiyat akhiru safhatil khilafatil Abbasiyah, karena itu akhirnya terlipatlah lembaran terakhir dari khilafatil Abbasiyah ala yadil Maghul sanasittu mi'ah khamsa wa sittin kama sayati bayanuhu insyaallah. Hingga akhirnya tahun 656 lembaran terakhir itu kemudian tertutup. Tahun 656 Daulah Abbasiyah itu kemudian hancur ketika mereka ditaklukkan oleh Mongol. Nanti akan dijelaskan di belakang. Baik, wallahu taala alam bisawab. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu barusan yang kita bahas tentang karakteristik pertama dari periode yang kedua. Karakteristik yang pertama dari periode yang kedua. Baik, sekarang kita akan masuk pembahasan pada karakteristik kedua dari periode yang kedua. Apa karakteristik yang kedua? Karakteristik yang kedua adalah ittisa'u dhahirati istiqlalil aqalim wa qiyamid daulat. Karakteristik yang kedua yaitu meluasnya fenomena daerah-daerah yang memerdekakan diri. Meluasnya fenomena daerah-daerah yang memerdekakan diri dan fenomena berdirinya negara-negara kecil. Sekali lagi, karakteristik yang kedua adalah meluasnya fenomena daerah-daerah yang memerdekakan diri dan berdirinya negara-negara kecil tersebut. Baik, kita lanjutkan. Mu'alif melanjutkan, kana min nata'iji dha'fil khilafah an dha'ufat saytaratuha ala katsiri minal aqalim. Ketika khilafah lemah, konsekuensinya adalah bahwa pengaruh kekuasaan, pengaruh kekhilafahan terhadap daerah-daerah itu kemudian semakin melemah. Al-amrul ladzi sahama fi najahi ba'dil umara'il aqalim fil istiqlal bi wilayatihim wa iqamati duwailatin takhussuhum. Ketika tekanan kekhilafahan terhadap daerah-daerah itu lemah, hal itu memicu suksesnya sebagian penguasa-penguasa wilayah untuk memerdekakan diri. Ketika mereka memerdekakan diri, mereka kemudian bikin negara-negara tersebut, negara-negara kecil tersebut. Itu maksudnya. Sehingga pada periode yang kedua ini, salah satu ciri khasnya adalah semakin banyak negara-negara kecil yang menyempal, yang memerdekakan diri dari Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah sebelumnya luas, wilayahnya sangat luas sekali. Tetapi ketika mereka mulai lemah, maka negara-negara kecil yang memerdekakan diri itu semakin banyak. Baik. Kemudian wa ma'anna bad'a hadhihi adh-dhahira kana mundu asril al-awwal kama arafna. Meskipun kemudian kita harus menyatakan bahwa sejak periode yang pertama pun fenomena ini sudah ada. Fenomena sebagian wilayah yang memerdekakan diri itu sudah ada sebenarnya. Ada. Karena kan mereka pada masa itu wilayahnya satu, negara Islam hanya satu. Jadi ada sebagian yang kemudian sudah mulai memisahkan diri, ada pada periode yang pertama, tapi sedikit sekali. Beda hal dengan periode yang kedua, jauh lebih banyak ya. Kemudian mu'alif melanjutkan illa annaha intasyarat wa ittasa'an nitaquha fil asri tsani hatta sarat simatan ghalibatan li hadzal asr. Bedanya adalah pada periode yang pertama negara-negara kecil yang memisahkan diri itu ada tapi minim sekali. Beda hal dengan fase yang kedua, periode yang kedua kemudian semakin menyebar, semakin meluas cakupannya. Sehingga ketika meluas, ketika melebar, ketika semakin banyak, maka hal ini menjadi karakteristik yang menonjol. Menjadi ciri khas yang menonjol pada periode yang kedua. Kemudian mu'alif melanjutkan, wa ala raghmi dzalika faqad kana hukamu hadhihi duwailat ya'tarifuna bi sultanil khilafah idh anna makanatuha fin nufusi qawiyah. Yang unik bahwasanya mu'alif di sini melanjutkan bahwa meskipun mereka memisahkan diri secara kekuasaan, tetapi para penguasa tersebut, para penguasa negeri-negeri kecil tersebut, mereka masih mengakui dengan kekuasaan dari khalifah. Lucu kan? Secara praktek mereka kemudian terpisah. Tetapi mereka masih menghormati khalifah.
Alasannya karena rakyat secara umum itu masih menghormati khalifah. Jadi seperti menjadi simbol. Di mana kemudian kalau mereka terang-terangan, ketika para penguasa negara-negara kecil tersebut terang-terangan misalkan menyatakan pemberontakannya, ya bakal timbul masalah yang lebih besar. Jadi secara kenyataan ya mereka memang berkuasa mandiri negara-negara kecil tersebut. Tetapi mereka masih mengakui adanya khalifah tersebut. Jadi unik ya. Karena itu falam yajra'u ala i'lani istiqlalihim at-tam. Sehingga para penguasa negara-negara kecil ini tidak berani menyatakan mereka merdeka penuh, tidak berani. Taib. Wadzalika tam'an fil khusul ala i'tirafi ra'ayahum bihim. Kenapa mereka tidak berani mengatakan seperti itu? Karena para penguasa negara-negara kecil tersebut berharap untuk mendapatkan pengakuan dari rakyat-rakyatnya. Karena para rakyat-rakyat tersebut itu masih menghormati khalifah. Masih menghormati khalifah. Sehingga kalau mereka penguasa wilayah tersebut menganggap merdeka penuh, ya bakal terjadi kekacauan. Maksudnya seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Wa min hadhihi ad-duwal ad-daulah Safariyah, wad-daulah Samaniyah, wal Ghaznawiyah, wal Buwaihiyah, wasaljukiyah, wal Khwarizmiyah fil Masyriq. Jadi negeri-negeri kecil yang memisahkan diri pada periode yang kedua ini itu ada banyak. Di wilayah timur Islam, itu ada beberapa. Di antaranya adalah Safariyah, di antaranya adalah Samaniyah, di antaranya adalah Ghaznawiyah, di antaranya adalah Buwaihiyah, di antaranya adalah Saljukiyah, di antaranya adalah Khwarizmiyah. Ada total sekitar 6 ya di wilayah timur Islam. Kemudian di wilayah barat Islam kebalikannya, wad-daulah Tuluniyah, wal Ikhshidiyah, wal Ayyubiyah fi Misr wa Syam, wa daulatil murabitin wal muwahhidin fil Maghrib, fil Maghrib. Adapun di bagian barat wilayah Islam ada Tuluniyah, ada Ikhshidiyah, ada Ayyubiyah. Ketiga negara ini nanti munculnya di Mesir dan juga di Syam. Taib, Tuluniyah, Ikhshidiyah dan Ayyubiyah. Begitu juga ada muncul daulah murabitin dan juga ada daulah muwahhidin. Muwahhidin dan juga murabitin munculnya itu di wilayah Afrika Utara. Nanti sampai kemudian masuk ke sebagian wilayah Spanyol ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Wa kana min nata'iji dzalika an dha'fatil ummah. Hasil dari hal tersebut yaitu banyaknya fenomena memerdekakan diri, negara-negara kecil itu memerdekakan diri, maka umat itu menjadi lemah. Konsekuensinya seperti itu. Umat menjadi lemah. Wa tami'a fiha a'da'uha. Sehingga kemudian musuh-musuh Islam itu tamak. Musuh-musuh umat Islam kemudian tamak ingin menyerang Islam. Wa ta'aradatil buldan al-islamiyah limaujatin mutataliyah minal udwan ad-dakhili wal khariji. Sehingga nanti umat Islam akan mendapati ombak yang berkali-kali ya. Maksudnya serangan yang berkali-kali, baik serangan itu dari dalam ataupun juga serangan itu dari luar. Kama sayati bayanuhu insyaallah, nanti akan dijelaskan oleh penulis apa saja kemudian serangan-serangan yang harus ditimpa oleh umat Islam baik dari dalam ataupun dari luar. Wa ma'a dzalika faqad addat ba'du hadhihi duwailat khidmatin 'azimah wa sahamat fi nasril Islam wa zawad anhu fi muwajahati a'daiha. Pun demikian, meskipun negara-negara tersebut telah berperan melemahkan Daulah Abbasiyah, telah berperan juga melemahkan umat, tetapi di sisi lain kita juga harus jujur mengatakan bahwa sebagian dari negara-negara kecil tersebut itu punya peran besar. Punya peran besar dalam salah satunya peran untuk menyebarkan Islam atau peran untuk mempertahankan Islam ketika melawan musuh-musuh Islam. Jadi memang mereka berperan melemahkan Islam, tapi di sisi lain mereka juga punya peran untuk menjaga Islam, punya peran untuk menyebarkan Islam, punya peran untuk melawan musuh-musuh Islam. Mimma satarahu bitafsil fi manhajis safil awal ats-tsanawi biidznillah. Nanti akan dibahas bukan di buku ini ya, tetapi di pelajaran yang lain. Ketika nanti dibahas negara-negara yang ada pada Daulah Abbasiyah, negara-negara kecil yang ada pada Daulah Abbasiyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan. Dengan ini berarti kita telah membahas tentang 2 karakteristik dari periode yang kedua dari Daulah Abbasiyah. 2 karakteristik dari periode kedua dari Daulah Abbasiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.